hasanah oleh beliau. Ali bin Abi Salam ini ulama besar mazhab Syafi'iyah yang dinukil perkataannya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi sehingga mengikuti mengatakan bahwa bid'ah terbagi menjadi 5. Dia mengatakan bid'ah terbagi menjadi 5. Dan sebelum saya membacakan perkataan beliau, saya ingin jelaskan. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Contohnya mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab. Contohnya bikin jembatan. Contohnya bikin pondok. Bikin pondok ada nggak di zaman Nabi? Pondok ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Di zaman Nabi orang belajar di masjid nggak ada pondok. Tetapi di zaman sekarang dibuat pondok. Pondok itu bukan ritual ibadah, tapi pondok itu sarana untuk bisa belajar agama. Ini salah total, ini salah fatal Pak Doktor, salah fatal. Anda membawa pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah tidak seperti yang Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah kita, amal-amal soleh kita, tilawatul Quran, semuanya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk merespon atau menanggapi tentang pemahaman Ustadz Firanda Ardirja, Pak Doktor ya, tokoh Salafi Wahabi, Ustadz dari Salafi Wahabi, titelnya sudah Pak Doktor. Pada waktu Pak Doktor membahas tentang bid'ah, terutama yang dibahas adalah bid'ah hasanah, bahwa pendapat ulama Syafi'iyah, Ustadz Firanda menyimpulkan bahwa yang dimaksud bid'ah hasanah oleh ulama Syafi'iyah adalah yang berhubungan atau berkenaan dengan sarana, bukan berhubungan dengan ritual ibadah. Apakah benar pemahaman Ustadz Firanda seperti ini? Jadi Ustadz Firanda menyimpulkan bahwa pendapat ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan bid'ah hasanah itu berkenaan dengan sarana prasarana seperti pondok pesantren, mendirikan pondok pesantren, terus tempat-tempat ibadah yang lain, bukan masalah ibadah. Apakah benar pernyataan Ustadz Firanda? Mari kita membuka pikiran, kita sedikit mencerna, menelaah apakah benar pendapat Ustadz Firanda seperti itu. Menurut saya, pemikiran Ustadz Firanda, pemahaman Ustadz Firanda tentang masalah bid'ah hasanah keliru fatal, salah total. Kenapa kesalahan selalu terjadi kepada Ustadz Firanda? Ketika mengisi pengajian, ketika berdakwah, akhirnya banyak dari kalangan Salafi Wahabi yang masih tetap ngotot menyalahkan aswaja, menyalahkan orang yang meluruskan pemahaman Ustadz Firanda. Kenapa? Wajar. Karena mereka tertarik dengan doktornya. Sudah terpengaruh dengan titelnya karena doktor, bahkan ada yang bilang itu Pak Doktor Firanda sudah ngajar di Mekah, sudah ngajar di Madinah. Saudara-saudaraku, sering saya sampaikan, kita di dalam membahas masalah hukum, bukan masalah mondok di mana, bukan masalah ngajar di mana. Yang paling benar sesuai dengan syariat apa enggak? Benar dengan pendapat ulama yang disampaikan apa tidak? Nah, seperti hal ini terjadi kepada Ustadz Firanda, salah total yang mengatasnamakan ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Izzuddin bin Abdissalam. Kata Pak Dr. Firanda, yang dimaksud dengan bid'ah hasanah yang berhubungan dengan sarana. Ini salah total, ini salah fatal Pak Doktor, salah fatal. Anda membawa pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah tidak seperti yang Anda sampaikan. Anda harus banyak mempelajari tentang ulama aswaja, ulama Syafi'iyah, jika ingin menyampaikan fatwanya yang berhubungan dengan pendapat ulama-ulama Syafi'iyah.
Jika Anda tidak mempelajari terlebih dahulu, tidak memahami isi kitab, ibarat-ibarat dari ulama Syafi'iyah, maka Anda rawan untuk salah. Anda banyak salahnya. Atau bisa jadi Anda diklaim bahwa Anda adalah orang yang berdusta. Kalau Anda paham berarti Anda berdusta. Kalau Anda tidak paham, kenapa Anda tidak belajar? Kalau ingin memahami pendapat ulama Syafi'iyah, ingin membaca kitab ulama Syafi'iyah, anggaplah aswaj ahlus sunnah wal jamaah. Maka di situ diperlukan untuk paham ilmu nahu dan ilmu alat. Nah, pada suatu ketika Ustadz Firanda tidak paham antara isim mangkus, isim maksur, dan isim ghairu munsharif. Pak Doktor masih belum paham tentang ilmu nahu. Jadi orang-orang yang mengidolakan, jika disalahkan legowo lah. Karena disalahkan, orang aswaja itu menyalahkan, pasti itu ada perbandingannya. Ada kitab yang dibaca. Tidak sekedar menyalahkan, tidak sekedar meluruskan. Nah, saya saat ini menyalahkan, pasti saya membawa kitab Imam Izzuddin Abdus Salam yang difitnah oleh Ustadz Firanda. Ustadz Firanda, jangan coba-coba Anda memfitnah ulama kami. Seperti Imam Izzuddin Abdus Salam, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan lebih paham tentang pendapat ulama kami. Anda tetap diketahui. Jadi Ustadz Firanda membaca kitab Qawaidul Ahkam itu tidak hatam. Mungkin dibaca setengah-setengah atau separuh-separuh, atau memang tidak mau hatam, atau memang tidak mau paham. Kalau tidak paham, jangan dulu disampaikan. Apa efeknya? Bisa membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang bermadhab Imam Syafi'i tentu jelas timbul pemikiran, oh sebenarnya seperti ini ya. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah hasanah menurut ulama Syafi'iyah adalah sarana, bukan kembali kepada masalah ibadah, cukup hanya sarana saja. Akan timbul pemikiran seperti ini. Siapa yang membuat pikiran itu gaduh? Adalah Ustadz Firanda. Kenapa bisa gaduh? Karena Ustadz Firanda tidak sampai khatam membaca kitab Qawaidul Ahkam karya dari Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Mari kita buktikan bersama apakah benar Ustadz Firanda itu salah total pemahamannya. Mari kita buktikan pendapat Imam Izzuddin bin Abdus Salam di dalam kitab Qawaidul Ahkam juz 2 Shahifah 133. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajibatin wa bid'atin muharramatin wa bid'atin mandubatin wa bid'atin makruhatin wa bid'atin mubahatin. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal atau tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah terbagi menjadi 5. Bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah mandubah, bid'ah makruha, dan bid'ah mubahah. Wa tariqu fi ma'rifati dzalika an tu'radul bid'atu ala qawaidis syari'ati. Adapun jalan untuk mengetahui hal itu adalah dengan membandingkan bid'ah pada kaidah-kaidah syariat. Artinya masih dipertimbangkan bid'ah itu masuk bid'ah yang mana. Ini terlalu panjang kalau saya bahas semuanya. Intinya kalau untuk mengetahui bid'ah masuk pada bid'ah yang mana, itu kita bandingkan atau melakukan pertimbangan secara syariat. Bid'ah ada 5. Di antara contoh bid'ah wajibah, al-istighwalu bi'ilmin nahwi alladhi yubhamu bihi kalamullahi wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh bid'ah wajibah adalah sibuk dengan belajar ilmu nahu. Karena firman Allah dan sabda Rasulullah dapat dipahami, dapat diketahui, bisa mengerti dengan sebab adanya ilmu nahu. Dan belajar ilmu nahu hukumnya adalah wajib karena memelihara syariat. Menjaga syariat hukumnya adalah wajib. Menjaga syariat itu tidak mudah.
kecuali dengan paham dan mengetahui ilmu nahu. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang menjadi sebab terlaksananya perkara wajib, maka hukumnya juga wajib. Jadi ilmu nahu, belajar ilmu nahu hukumnya adalah wajib. Walil bid'ahil muharramati amsilatun. Dan bid'ah muharramah juga memiliki beberapa contoh. Minha madhabul qadariyati wa minha madhabul jabariyati wa minha madhabul murji'ati wa minha madhabul mujassimati warraddu ala haula'i minal bid'ahil wajibati. Bid'ah muharramah memiliki contoh yang banyak, diantaranya bid'ah ajaran qadariyah, jabariyah, murji'ah dan mujassimah. Adapun menolak pemahaman tersebut, termasuk pemahaman jabariyah, qadariyah, mujassimah, minal bid'ahil wajibati, termasuk dari bid'ah wajibah. Ini jelas masalah keyakinan, masalah akidah. Ini sudah jelas keliru pendapat Ustadz Firanda kalau cuma bid'ah hasanah itu diartikan hanya pada sarana saja. Walil bid'ahil mandubati amsilatun. Juga bid'ah mandubah memiliki beberapa contoh. Minha ihdasul madarisi wa bina'ul qanatiri wa minha kullu ihsanin lam yu'had fil asril awal wa minha salatut tarawihi. Bid'ah mandubah juga memiliki banyak contoh. Di antaranya mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan jembatan-jembatan, dan setiap kebaikan yang belum pernah dikenal pada generasi pertama. Di antaranya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih di zaman Rasulullah tidak terus-menerus, tidak istiqomah dilakukan secara berjamaah. Sholat tarawih dilakukan terus-menerus secara berjamaah pada masa Khalifah Sayyiduna Umar bin Khattab. Maka jelas pemahaman Ustadz Firanda yang mengatakan bahwa bid'ah hasanah menurut ulama Syafi'iyah hanya terjadi pada sarana saja, pada pondoknya saja, bukan masalah ritual ibadah. Kalau sholat tarawih Dr. Firanda, apakah bukan ritual ibadah? Jelas sholatut tarawih itu termasuk ritual ibadah. Hanya orang yang stres saja yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu bukan ritual ibadah. Jadi menurut ulama Syafi'iyah, bid'ah hasanah itu atau macam-macam bid'ah itu bisa terjadi pada sarana dan juga bisa terjadi pada ritual ibadah. Jadi pemahaman-pemahaman yang melenceng dari ulama Syafi'iyah, yang mengatasnamakan ulama Syafi'iyah adalah fitnah yang akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas bermadhab kepada Imam Syafi'i.